Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sahabat beraksi dimanapun berada. Hari ini kita berjumpa kembali dalam acara podcast beraksi, berbagai aktualisasi dan inovasi. Tentunya kita telah menghadirkan seorang narasumber yang sangat luar biasa. Nah, siapa beliau? Mari kita sapa. Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu. Baiklah sahabat beraksi, hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang spesial. Beliau adalah Bapak Putu Arya Subawa. Beliau menjabat sebagai Kasih Pembinaan di LPKA kelas 2 Kabupaten Karangasem. Nah, hari ini kita akan berbincang santai dengan beliau dengan topik pendidikan di LPKA kelas 2 Kabupaten Karangasem. Baiklah Bapak Arya, langsung saja kita sapa sahabat beraksi yang ada di rumah. Mungkin kita bisa bercerita sedikit tentang bagaimana sih pendidikan yang selama ini berlangsung di LPKA kelas 2 Amlapura ini. Silakan Bapak. Baik. Mengenai tentang pendidikan, mungkin kita ada baiknya kita review dulu atau kita perkenalkan dulu tentang LPKA itu sendiri. Silakan Bapak. Bahwasanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwasanya LPKA yang dulu namanya Lapas Anak, Lembaga Pemasyarakatan Anak, kalau nggak salah undang-undang tersebut mulai efektif dilaksanakan 2014. Di 2015 seluruh lapas anak yang ada di Indonesia nomenklaturnya dirubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Oke, yang singkat LPKA. LPKA. Oke. Ada juga namanya LPAS, Lembaga Penitipan Anak Sementara. Hanya saja di Indonesia belum ada namanya LPAS. Kalau LPAS itu anak-anak yang berstatus tahanan. Kalau LPKA anak-anak yang sudah memiliki hukuman tetap. Tetapi karena kondisi, jadi di LPKA Karangasem juga ada namanya anak-anak yang memiliki status tahanan. Dari perubahan dari Undang-Undang SPPA tersebut sangat mendasar. Di situ titik poinnya memberatkan bahwasanya kita memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan. Ini sejalan juga dengan Undang-Undang Pendidikan, bahwasanya anak yang berhadapan dengan hukum juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi oleh karena itu kita poin pertama, tugas dari LPKA adalah tetap bisa menyelenggarakan pendidikan kepada ABH. Kalau di dalam Undang-Undang SPPA disebutnya anak. Kalau dulu disebut kalau Andikpas, Anak Didik Pemasyarakatan. Jadi semenjak diberlakukannya Undang-Undang SPPA itu, nama Andikpas diganti lagi menjadi anak. Gitu aja sebutannya. Oke. Menarik sekali ya Bapak Arya ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa LPKA ini khusus hanya ada di Kabupaten Karangasem aja untuk di Bali. Nah, tentunya ini akan menjadi sebuah tantangan tersendiri dari Bapak selaku Kasih bersama teman-teman di LPKA ini, karena tentunya anak-anak yang ada di sini tidak hanya anak-anak yang berasal dari Kabupaten Karangasem saja, tetapi seluruh Bali mungkin saja ada di luar Bali. Oke. Nah, bagaimana kira-kira Bapak menghadapi dengan adanya berbagai karakter anak, tentunya juga anak-anak ini memiliki permasalahan yang berbeda-beda, nah agar mereka bisa sulit dan tidak pernah ya terjadi cekcok dan sebagainya. Jadi di dalam proses pembinaan, awal yang paling dilakukan dulu adalah mengembalikan kepercayaan diri si anak. Jadi mungkin siapapun itu ya, mungkin jangankan anak-anak, kita aja yang orang dewasa ada masalah pasti akan kayaknya banyak banget yang hilang dari diri kita ya. Apalagi berhadapan dengan hukum nih. Tiba-tiba namanya anak-anak, dengan konteks anak-anak di sini kan manusia yang masih membutuhkan orang lain untuk diarahkan. Ini anak-anak, jadi begitu dia kena masalah, kita analogan, kita pukul rata saja, bahwasanya dia ada kehilangan sesuatu yang sangat berarti. Terpuruklah bahasanya yang gitu. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mengembalikan kepercayaan diri.
Dalam percaya diri kalau di kita itu disebut dengan masa pengenalan lingkungan atau mapenaling. Nanti itu kalau bakunya itu 1 bulan sampai 2 bulan, itu jika dibutuhkan sampai 2 bulan, 1 bulan itu masa pengenalan lingkungan. Tujuannya Orientasi ada, lingkungan itu. ya dia harus kenal dulu, oh gini situasi LPKA seperti ini, baik dari kondisi kamarnya, intinya dari kondisi lingkungan fisik, kemudian lingkungan sosialnya. Jadi ketemu di sini teman-teman yang satu jalur mungkin mengalami nasib yang sama. Ketika dia sudah memiliki kesadaran atau kemampuan untuk percaya diri, disitulah baru kita bisa masuk program-program pembinaan. Nanti di dalam prosesnya ketika dipandang sudah memiliki, nanti kan ada petugas yang melakukan pengawasan. Kayaknya anak ini udah bisa di assessment. Di dalam proses assessment itulah kita tahu latar belakangnya, udah gitu pembinaan yang cocok, pembinaan yang memang tidak wajib. Karena kalau pembinaan wajib tanpa perlu kita assessment ya udah tinggal dilaksanakan. Tapi kalau beberapa pembinaan yang tidak wajib, di situ dia cocoknya bagi dikasih pembinaan seperti ini, tipenya seperti ini, baru masuk pembinaan yang pas gitu ya. Tapi disesuaikan dengan karakter dari si anak itu. Iya. Oke. Nah Bapak, kalau kita berbicara tentang anak, tentunya kan anak ini identik dengan dunia mereka sendiri. Nah, mereka memiliki dunia yang memang yang bebas gitu loh, yang bebas artinya masih belum ingin dikekang. Nah, sehingga timbullah berbagai permasalahan seperti itu yang menyebabkan mereka yang bisa jadi terjerat di kasus hukum. Nah, baik yang mereka sengaja maupun tidak sengaja. Nah, tentunya anak-anak di sini kan termasuk anak-anak yang spesial ya Bapak ya. Nah, untuk menghadapi anak-anak yang spesial ini kan perlu yang namanya metode, cara yang spesial juga. Nah, kira-kira mungkin bisa Bapak ceritakan dari karakteristik apa saja yang ada di sini, Pak. Silakan, Pak. Jadi, kalau saya harus lihat data dulu nih. Oke, silakan, Pak. Untuk kita ketahui saat ini di LPK Karangasem jumlah anaknya itu ada 16. Terdiri dari 4 anak melakukan kejahatan perampokan, 4 pencurian, 4 narkoba, 2 kasus pembunuhan, 2 perlindungan anak. Oke, ya. Dalam proses pembinaan pemasyarakatan itu ada beberapa asas dia. Nah, ada asas pengayoman, asas perlakuan persamaan, asas pendidikan. Nah, di sini kita pengayoman di sini kan agar kita melindungi masyarakat yang di luar dari tindak-tindak kejahatan yang dikhawatirkan akan terjadi pengulangan. Kemudian ada asas persamaan perlakuan. Bahwasanya kita sebagai petugas masyarakat itu hal yang pertama kita posisikan diri kita sama ratakan dulu sih. Lupakan dulu apa kasusnya dia. Oke. Yang jelas dia datang ke sini sebagai anak pemasyarakatan, Bebas dari kasusnya apa ya, gitu. Oke. Karena kalau kita ikuti dengan ini seperti ini pencurian, ini kasus ini kasus pembunuhan, ini kasus perlindungan sosial, kita jadi sangat subjektif. Pakai emosi kita, apalagi kita baca di media kasusnya apa, sadis sekali dia. Secara otomatis kita khawatirkan kita memiliki pendekatan yang berbeda nanti. Maksudnya emosi ini kita kayak ada rasa benci. Kita tidak boleh hilangkan dulu itu. Intinya dia datang ke sini mau jadi anak, kita harus perlakukan sama. Nanti di dalam proses assessment tersebut baru ditemukan, tipenya anak ini kayaknya dia agak pendiam, di latar belakangnya dia tidak anak broken home di sini kan diidentikan dengan anak yang tidak pernah mendapatkan pelajaran tata krama dari orang tuanya kan. Wah, seperti ini kayaknya mulai startnya ini nggak bisa deh di kilometer 10. Oke. Mulai dari awal dulu, ajarin dulu tata krama dulu. Beda dengan kalau anak-anak kalau anak narkoba seperti itu, dia mungkin narkoba mungkin karena ekonomi saja ya kan, pinter dia menganut, ataupun kasus yang lain ya bukan hanya narkoba. Si anak ini
udah datang sopan baik, kenapa kasusnya? Ini hanya masalah ekonomi saja. Berarti starting pembinaannya mulai dari 10 kita range ya, dari 5 ya. Kalau yang dari anak perform tidak tahu sopan santun, kita dari 1 mungkin kita ajarin dari yang kelima. Semuanya berbeda. Itu menyesuaikan dari hasil pengamatan. Diamati ada yang baru-baru ini datang kondisi berkembang banget, udah gitu tidak punya tata krama, ada petugas seperti ini. Oh, pendekatannya dari giniin dulu deh. Karena mau nggak mau itu adalah tanggung jawab kita. Ya Astungkaro bisa kita rubah lah. Terlepas nanti bagaimana di luar itu adalah masyarakat. Kembali yang jelas selama ada di sini program-program pembinaan bisa dia ikutin. Oke, jadi pada intinya pendidikan karakter itu yang ditekankan. Ya, karakter. Oke. Astungkaro kita terkait dengan pendidikan karakter kita juga mungkin dibantu oleh beberapa yayasan dan dinas. Ada dengan Yayasan Gerasa, dia juga dalam prosesnya dia punya terapi psikososial juga. Kemudian dari terapi psikososial itu juga diarahkan kira-kira minat bakat anak ini apa. Nanti sesuai dengan dia memiliki beberapa instruktur kegiatan pelatihan, nanti dia akan arahkan si anak ini, oh nih kegiatan kemana nih, nanti dikasih pembinaan apa nih yang pas fashionnya si anak ini seperti itu. Nah itu dari yayasan yang diajak kerjasama. Nah tadi juga sempat saya lihat ada dari Kementerian Agama, kemudian dari Sanggar Kegiatan Belajar Masyarakat. Nah kira-kira kontribusi mereka itu seperti apa? Kalau SKB itu adalah stakeholder utama kami untuk bidang pendidikan terkait kegiatan pendidikan non formal, yaitu ada kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C. Kalau ada dengan Kemenag terkait dengan pembinaan kerohanian, jadi kalau untuk agama Hindu pada hari Senin, kalau Muslim pada hari Jumat. Kebetulan anak itu cuma ada 2 agama di sini, jadi 2 itu aja yang dulu kerjasama dari bidang Ura Hindu sama bidang Ura Islam ya. Oke. Nah, selain dari SKB maupun Kementerian Agama, baik dari tingkat pendidikan kesetaraan, kemudian dari pembinaan rohaninya. Nah, kemarin juga saya sempat lihat bahwa anak-anak ini kebanyakan unik ya Pak ya. Nah, unik itu dikatakan mereka memiliki bakat dan potensi masing-masing. Ada yang tertarik di musik, ada di puisi, ada di mewirame. Nah, bagaimana cara Bapak mungkin di sini selaku kasih mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh anak ini? Baik, terkait dengan potensi yang ada, seperti tadi di awal saya bilang kan anak ini di assessment dulu. Dari assessment itu kita tahu minat dan bakatnya di anak ini. Kemudian pertama yang kita lakukan setelah mengetahui minat bakat anak ini, menyesuaikan dengan yang jelas sarana prasarana dulu. Jangan sampai dia memiliki minat bakat tetapi kita tidak mendapat dukungan sarana prasarana. Mau nggak mau minat bakat tersebut kan tidak bisa dilaksanakan. Sesuaikan dulu dengan sarana prasarana. Apabila memungkinkan, seperti tadi saya sampaikan juga ada beberapa stakeholder yang ngajak kita kerjasama. Dia minta bantuan. Minta bantuan ya Astungkaro bisa, stakeholder ini bisa membantu penyediaan sarana prasarana terkait sarana. Kemudian terkait dengan SDM dari si instruktur, mungkin kami harus kita akui, kami di petugas pemasyarakatan ini tidak memiliki kemampuan secara spesifik di bidang tersebut. Apabila ada mungkin langsung beberapa petugas, meski dia bukan di bagian pembinaan, kita minta bantu anak-anak ini untuk diarahkan kegiatan yang sesuai dengan minat bakatnya. Apabila enggak, nanti kita coba lagi cari minta bantuan supaya apa, potensi yang ada di anak ini sebisa mungkin kita kembangkan, kita arahkan. Siapa tahu harapan kita potensi yang dia miliki setelah dikembangkan di sini, dia mendapatkan kenyamanan dari arahan yang di sini bisa menjadi bekal ketika nanti setelah bebas dari lapas. Oke.
luar biasa sekali sahabat beraksi dimanapun berada. Nah, kalau berbicara tentang lapas anak atau LPKA ini tentunya sangat banyak hal yang bisa kita diskusikan ya Bapak Putu ya. Nah, tetapi karena keterbatasan waktu, ya mungkin terakhir di sesi ini saya ingin mengajak Bapak Putu, apa sih kira-kira harapan dari LPKA ini kepada pemerintah, terutama Kabupaten Karangasem? Silakan Bapak. Baik, mungkin kalau dalam bidang pendidikan ini sekedar masukan atau bisa apa enggak? Yeah. Pendidikan di dalam dunia pendidikan jalur formal itu kan yang utama ya. Yeah. Non formal pendukungnya, artinya yang mengimbangi. Yang mengimbangi. Ya, masyarakat yang belum beruntung mengenyam pendidikan jalur formal, alternatifnya adalah di non formal. Non formal. Ya. Posisinya sama nggak? Sama. Sama. Ya, ijazah semuanya sama. Ya. Harapan saya sih yang ada di sini juga bisa ikut, dibuka peluangnya untuk bisa ikut anak-anak di sini ke kelas sekolah non formal. Okay. Ini sangat, kalau kendalanya selama ini kan kalau mendapatkan mereka masuk sekolah formal yang jelas terkait dengan hukumannya. Karena udah yang kedua, regulasi di dalam sekolah formal bahwasanya ketika masuk harus sesuai dengan tahun ajaran. Sedangkan kalau namanya masuk ke sini kan sangat random. Yang tidak kalah penting adalah peran aktif atau kepedulian dari sekolah formal terhadap anak-anak. Sering terjadi di dalam masyarakat begitu anak terindikasi melakukan pelanggaran norma pidana, ini masih proses tersangka mungkin atau terdakwa, padahal asas hukum kita kan asas praduga tak bersalah. Sebelum ketok palu dia belum salah meski diberi porsi pesakitan, sudah dikeluarkan dari sekolah. Habislah dia kesempatannya itu mungkin bisa di sekolah formal kalau tidak ada yang membantu. Benar sekali. Saya berharap mari berikan dia kesempatan ini. Karena apa? Ini masih panjang mereka punya jalan kehidupan lah. Ya, umur mereka juga masih muda. Masih muda, jangan sampah aja. Ini mohon maaf kalau dianalogikan yang paling kasar ini, sampah aja harus di-recycle. Ini manusia loh. Ya. Masa dibuang begitu saja? Kita harus rubah dia. Kasih kesempatan, mungkin kalau merasa tidak mampu untuk melakukan ini, bantu untuk mencari tempat yang lain. Jangan langsung dikeluarkan, karena saya baru ingat dari dulu di bulan Januari kalau nggak salah isinya 20-an, cuma satu yang bisa sekolah formal. Itu karena memang sekolahnya memang benar care, dia tetap bisa masuk. Sisanya di sini kadang-kadang karena gengsinya sekolah formal, mungkin saya kurang tahu kenapa tidak mau menerima anak-anak yang ada di sini. Padahal setiap anak yang sudah keluar dari pintu itu memulai dari administrasinya, kami di LPKA sudah melalui administrasi yang cukup panjang dan pengamatan. Ya, setengah bisa kita pertanggungjawabkan terkait dengan keamanan yang bersangkutan. Karena kalau dalam prosesnya dia harus diteliti dulu si anak dan latar belakang, kemudian bila mana perlu keluarganya juga. Yang kedua, perilakunya selama di sini, terus setelah itu baru kita sidang kan kayak bahasanya kita rapatkan. Ini nih anak layak nggak keluar dari sini jika abang akan mengikuti kegiatan. Artinya memang sudah memenuhi kriteria bebas gitu Pak ya. Oke. Baru sampai keluar. Dan selama ini menurut pengamatan Bapak, anak-anak yang sudah pernah tinggal di sini kemudian keluar, ada perubahan nggak Pak? Kalau beberapa yang masih bisa kita hubungin ya, kadang-kadang kan berkabar ketemu di luar, ada juga yang memang di sini ada ikut kegiatan di stakeholder sebagai volunteer. Jadi stakeholder kayak yayasan-yayasan itu yang ikut membantu kita di sini, kemudian keluar direkrutlah sama yayasan tersebut menjadi volunteer. Dan yang jelas selama di sini kalau dilihat kita tanggung jawabkan secara administrasi, tingkat pelanggaran di sini sangat rendah. Biasa. Sampai beberapa tahun ini tidak pernah ada anak melarikan diri, yang jelas karena itu pelanggaran paling berat.
Udah, di LPKA itu anak nggak boleh ngerokok loh. Oke. Mungkin hal yang biasa di masyarakat dilakukan, ngerokok itu kan bukan hal tabu ya kan. Udah biasa Tapi mereka kan. di LPKA itu ngerokok itu nggak boleh. Tidak boleh. Oh. Itu paling dasar, itu saja udah belum ada pelanggaran seperti itu. Dari situ kami mengindikasi kalau namanya riak-riak kecil, ya namanya anak kecil, anak-anak tinggal kita arahkan sajalah. Itu karena tidak ada namanya pelanggaran tata tertib yang terlalu Berat menonjol, gitu ya. Oke. Baiklah sahabat beraksi, itu tadi perbincangan kita dengan Bapak Putu Arya. Ternyata pendidikan di LPKA Karangasem ini sangat luar biasa karena tidak hanya dari pihak lapas saja yang memberikan pendidikan karakter kepada anak-anak di sini, tetapi juga melibatkan berbagai stakeholder yang tentunya bisa melejitkan bakat serta potensi dari anak-anak lapas tersebut. Baiklah, sahabat beraksi, itu tadi sedikit mungkin perbincangan kita dengan pihak lapas yang sekiranya bisa menginspirasi sahabat-sahabat beraksi di sana. Jika ada sahabat-sahabat yang ingin menjalin kerjasama dengan pihak lapas, tentunya pihak lapas sangat terbuka ya Bapak ya. Sangat terbuka. Nah, selama kerjasama yang dijalin itu bisa memberikan kebermanfaatan bagi anak-anak di LPKA kelas 2 Karangasem ini. Baiklah Bapak Putu Arya, terima kasih atas waktunya. Mungkin jika ada hal-hal yang selama kita berdiskusi ada hal yang tidak berkenan di hati Bapak, saya mohon maaf. Akhir kata saya akhiri dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.